Kami juga bersyukur adanya beliau di tim kami ya. Terima kasih. Oke, saya sambil bacakan ini ya, sambil bacakan kolom komentar dulu. Coba kita lihat dulu satu persatu tentang apa nih. Monggo yang mau nulis tentang kesedihannya atau kegagalannya selama 2023-2024 dipersilakan ya. Tentunya kami akan membahas tentang di sisi digital marketingnya ya. Ketika kita ngomong tentang kebangkitan dan juga kesuksesan, itu pasti kita nanti akan bahas tentang digital marketingnya tentunya ya. Wah, belum ada yang ini ya, belum ada yang komen ya. Oke, sambil nanti ini, sambil Bapak Ibu nanti tuliskan tentang kisah gagalnya, kisah sedihnya di kolom komentar. Saya sambil share screen ya. Sudah terlihat belum share screen saya? Sudah? Ya, terlihat. Oke. Ya, terlihat jelas kok. Dan kegagalan 2024, kebangkitan dan kesuksesan 2025. Tentunya bersama tim dari muriabisnis.com. Terus sekalian ya, 2023-2024 itu merupakan tahun-tahun yang berat ya. Terutama mungkin bagi kami dari tim Muria Bisnis, karena di tahun-tahun tersebut itu kami 2023 kami belum bertemu ya. 2023 kami belum bertemu, 2024 pertengahan ya. Itu kami pertama kali bertemu dari tim Muria Bisnis, dan itu 7 orang pertama kali di rumah saya. Amat sangat jauh dari formasi kita yang sekarang. Ya. Jujur kalau boleh sampaikan, formasi waktu itu 7 orang yang ketika itu datang ke rumah saya, itu saya sendiri pun masih belum yakin bahwasanya tim ini akan bisa lanjut dengan kencang gitu ya. Karena memang saya lihat, waduh, kayaknya ini belum bisa diajakin ngebut ini 7 orang ini. Tapi ternyata di situ di awal-awal terbentuknya Muria Bisnis itu kami terjadi banyak gesekan ya, tentang dilanjutkan apa enggak nih portal kota ini nih ya, website ini dilanjutkan apa tidak nih. Akhirnya ketika saya sudah ditunjuk sebagai ketua dan juga ada beberapa yang lain sudah ditunjuk masing-masing ya, ada yang bendahara, ada yang sekretaris ya dan sebagainya. Udah gitu di saat-saat kami masih nimbangnya ini dilanjutin apa enggak nih ya gitu. Akhirnya ketika di momen tersebut ternyata malah bendaharanya balikin duitnya ke masing-masing para coach gitu ya, dimana kita iuran untuk ini membuka program ini ya, program dari Muria Bisnis ini tanpa persetujuan dari saya sebagai ketua, malah duitnya dibalikin ke masing-masing orang. Itu termasuk sedih sih bagi saya itu ya, karena namanya apa suatu keputusan ya, jika diambil sebelah mata itu memang akhirnya bisa merugikan yang lain gitu. Tapi dari situ saya jadi bersyukur malah ya, dengan kejadian tersebut saya bersyukur akhirnya bendaharanya pun keluar ya, bendaharanya keluar, terus juga ada beberapa orang yang nggak sesuai dengan kami itu juga ikut keluar. Terus akhirnya saat itu Coach Ari belum ada ya, Coach Ari belum hadir di tim kami. Belum lahir, Coach. Belum lahir juga ya. Akhirnya ketika itu ya sudah di formasi awalnya sudah keluar 2 orang, akhirnya masuk Coach Arif di situ dan juga ada Coach Tio juga. Setelah itu kami coba rekrut dari teman-teman yang
non bawahan ini ya, non show subuh gitu ya, di luar dari ini, di luar dari arahan Pak Putra, kita coba ajak ke situ, ternyata malah bisa jadi satu tim yang luar biasa ya. Di situ kami ngajak Coach Anton, kami ngajak Coach Fatah, kami juga ngajak Coach Fehan di sini ya. Dan terakhir kami ketambahan waktu itu September kalau nggak salah ya, September atau bulan apa itu, ketambahan Coach Ricky. Itu juga sangat mendongkrak dari tim kami. Apalagi terakhir kemarin sebelum akhir tahun masuk juga baru ya Coach Asih. Beliau belum 1 bulan genep ikut kami sudah closing 5 juta, Masya Allah ya. Jadi yang saya bisa ambil hikmahnya, bahwasanya Allah itu selalu memberikan ujian terlebih dahulu, baru kita dikasih kesuksesan ya. Seperti judul kita pada malam hari ini. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang namanya kesusahan, setelahnya itu pasti ada kemudahan. Allah sampai ulangi 2 kali itu. Ya, artinya janji Allah pasti benar. Nggak mungkin Allah salah. Nah, bahkan sesudah kita jadi tim aja ya, sudah jadi tim aja seperti ini, sudah bisnis berisikan 18 sampai 20 orang. Itu kalau yang aslinya ya, aslinya yang benar-benar powerful ya cuma 3 orang aslinya. Ada Coach Anton itu bagian WhatsApp Blast, terus Coach Ricky bagian iklannya, sama Coach Asih bagian jualan offline-nya. Itu 3-tiganya sangat powerful ya. Jadi ada Superman, ada Batman, sama Wonder Woman di situ. Mantep banget ya. Saya sebagai ketua jadi minder kan. Malah pinteran anggota-anggotanya jauh lebih bagus malah. Itu kami syukuri selama di tahun 2024 ya. Yang mana kami anggap tahun 2024 itu sebagai landasan lah ya. Landasan tempat berpijak kami. Yang mana nanti tahun 2025 itu saatnya kita untuk melesat. Bapak Ibu boleh tengok di mana-mana ya, di mana-mana boleh ditengok ya. Di mana ketika tahun 2019 2020 itu saat-saatnya Covid ya. Semua ekonomi ngedon. Perekonomian runtuh ya, dan banyak orang yang di situ pilot ya, bangkrut. Nah, ketika itu 2021 itu juga masih susah-susahnya. 2022 sudah mulai naik dikit ekonomi ya, sudah ada mulai pergerakan karena Covid sudah mereda. 2023 lebih bangkit lagi, 2024 tambah bangkit lagi, dan 2025 ini momentumnya. Ya. Sadarilah bahwasanya 2025 itu momentum kita untuk comeback. Ya. Apalagi saat ini kaum muslimin di mana-mana saya lihat ya, mungkin kalau Bapak Ibu nggak melihat ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi melihat di mana-mana kaum muslimin semuanya seperti berkomunitas ya, merancang strategi untuk 2025. Pokoknya di tahun ini seperti orang itu benar-benar semuanya pengen sukses gitu dengan taktik dan juga strateginya masing-masing. Nah, inilah yang perlu kita tiru juga ya di komunitas kita. Komunitas digital marketing terbesar ya kalau kita bisa katakan ya, terbesar di Muria Raya. Kita alhamdulillah saat ini sudah terkumpul 700-an member gitu. Ya, 700 member alhamdulillah. Yang mana tadi awal pertemuannya ya tadi sudah saya sampaikan ya. Saya masih nggak yakin dengan informasi itu. Ternyata sampai hari ini sudah terkumpul 700 member ya tanpa disadari. Tapi semua itu karena Allah yang mudahkan, alhamdulillah. Suara saya masih kedengeran ya? Masih Coach, masih kedengeran. Masih. Soalnya ini barusan ada telepon masuk nih. Ganggu aja ya. Saya jadiin co-host ya. Ya. Oke, kita lanjut ke slide ya. Oke, jadi di tahun 2024 kita itu refleksi ya,
ngakuin kesedihan kita, ngakuin kegagalan kita dan belajar dari kegagalan di 2024. Kita analisis kesalahan kita, ya. Kita strateginya yang salah di mana. Contoh misalnya kurang target pasar, kurang riset pasar ya, konten tidak menarik atau salah pilih platform. Ini kesalahan yang sangat banyak sekali dilaksanakan oleh pebisnis ya, di mana kadang-kadang pebisnis itu dia salah pilih platform gitu. Udah tahu jualannya jualan jasa sumur bor, tapi mainnya di TikTok, ini salah gitu. Kalau dia mau main TikTok harusnya dia jualannya tuh jualan fashion gitu ya, jualan kuliner itu masih oke di TikTok. Ini kadang-kadang kita memang salahnya tuh di ininya, cara platformnya kita salah gitu ya. Terus evaluasi kinerja, kita bisa gunakan Google Analytics, bisa kita gunakan medsos kita ya, supaya kita tahu gagal kita tuh di mana salahnya. Terus kita juga belajar dari kompetitor. Strategi kompetitor itu sama 2024 dia yang sukses kita tiru, ya bisa kita terapkan di bisnis kita. Kira-kira sejenis dengan bisnis kita nih apa nih yang bisa kita tiru? Misalnya usaha kita akikah nih, kita tiru nih komputer kita yang sukses di bidang akikah, dia gimana caranya gitu. Mungkin konten TikToknya seperti apa kita ikutin, mungkin resepnya kita ikutin, mungkin strategi bisnisnya kita ikutin seperti itu. Terus kesadaran diri ya, kesedihan adalah bagian dari perjalanan. Gunakan momen ini untuk memotivasi diri agar lebih baik. Nah ini, menyusun strategi kebangkitan 2025, bangkit dengan rencana baru. Tentukan target yang jelas ya. Kita bikin target itu kita mau 2025 mau apa aja, mau target berapa, mau apa omset berapa ya. Nanti ketika kita sudah tahu targetnya, di situ nanti kita bisa membuat ini how to make it gitu ya. Bagaimana kita bisa menuju ke sana? Tentunya dengan tools-tools atau rencana-rencana yang memang masuk akal gitu. Saya pernah nanya di Meta AI gitu ya. Saya tanya di sana bagaimana cara jadi triliuner dalam sebulan. Dia jawab menjadi triliuner dalam sebulan memang hal yang muluk-muluk ya. Tapi kalaupun bisa dia ngasih tahu caranya nomor satu, nomor dua, nomor tiga seperti itu. Tapi intinya ketika kita pengen bangkit ya harus ada targetnya yang jelas ya. Tapi saya pribadi boleh sekalian target ini itu hanya saya gunakan sebagai acuan saja, bukan suatu kepastian ya. Karena saya pribadi menanamkan dalam diri saya biasakan dari hidup saya hidup tanpa target. Kenapa tanpa target ya? Artinya target yang benar-benar harus apa gitu ya, harus benar-benar kita mati-matian dapatkan gitu ya. Itu saya nggak mau seperti itu. Biasakan hidup tanpa target. Kenapa tanpa target? Karena kalau kita nggak sampai target itu, kita akan sakit hati. Tapi kalau target kita tercapai, ya alhamdulillah kita syukuri ya. Tapi itu pula kita jangan sampai sombong, jangan sampai jumawa ya. Seperti Korun itu ya. Kalau kekalkan dalam Al-Qur'an ketika dia mendapatkan harta yang berlebih, dia bilang ala ilmin indi. Kata dia ini semua karena ilmuku, bukan ya. Itu semua karena Allah. Ya. Maka biasakan kalau saya pribadi memang camkan dalam hidup saya biasakan hidup tanpa target ya. Karena kalau nggak kesampaian saya sakit hati sendiri nanti. Terus ya, pelajari tren baru. Nah, ini namanya digital marketing ya. Suatu saat itu pasti akan ada platform baru, ada wadah baru. Itu kita harus pelajari terus ya. Bagaimana cara FB Ads, bagaimana cara bikin landing page, bagaimana cara ini, cara itu. Kita pelajari. Meskipun kita tidak ahli, tapi kita ikutin perkembangan zaman supaya nggak ketinggalan. Kita ikutin. Terus optimalkan SEO, ini luar biasa nih ya. Perbarui strategi SEO dengan kata kunci yang relevan, konten berkelas tinggi, dan teknik backlink. Ini sangat nih ya. Terus kalian kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, the mother of aset digital itu adalah website. Ya.
bukan TikTok, bukan Instagram, bukan Twitter, bukan Facebook, bukan. Karena suatu saat TikTok bisa bangkrut, suatu saat Facebook bisa bangkrut, suatu saat Google pun bisa bangkrut ya. Google bisa bangkrut. Yang tidak bisa bangkrut adalah website, ya, karena dia tidak terikat dengan siapa-siapa gitu. Nah, ketika kita pengen bisnis kita berjalan lama, ya, berjalan lama gitu ya, itu memang kita harus optimalkan SEO, karena dia the mother of ini aset digital. Dulu kita zaman SMA itu ada namanya Friendster, itu bangkrut juga. Ya, dulu pernah kita mainan Twitter, sekarang berubah jadi X ya. Itu pun sekarang udah nggak laku. Dulu ada BBM, sekarang udah nggak laku juga. Nah, yang akan terus dari sekarang sampai lama, sekarang sampai 5 tahun lagi, sekarang sampai 10 tahun lagi, sekarang sampai 15 tahun lagi, itu adalah SEO, ya, website. Bapak Ibu yang sekarang bikin website ini hari ini ya, kemarin sudah posting mungkin yang di workshop Juana dan sebelum-sebelumnya, pastikan itu nanti Bapak Ibu masih dapatkan nanti bertahun-tahun kemudian. Jadi memang SEO itu dia jangka waktunya panjang sekali ya. Berbeda dengan suatu platform yang dia hari ini bikin viral besoknya hilang, nggak kayak gitu. Dia lebih bertahan lama itu SEO itu ya. Terus riset audiens lebih dalam. Gunakan tools seperti Google Trends. Nih, sudah pernah riset belum nih? Terus Google Trends. Kapan-kapan insya Allah saya ajarin ya bagaimana kita bisa riset dengan Google Trends. Ya. Agar jangan sampai kita, ya, agar jangan sampai kita jualan yang kita kira akan ramai ternyata sepi. Ternyata kita nggak riset dulu sebelumnya. Jualan bandeng misalnya ya, jualan bandeng. Nah itu kita ngiklannya di kota sendiri. Nah kan udah tahu itu kotanya kota Bandeng, ya nggak bakal orang beli lah itu. Maka cari ya suatu kota yang memang banyak nyari bandeng di situ ya. Jadi jangan beriklan di kota tersebut. Sama seperti ini nih, suatu grup ya saya ikut itu, namanya grup apa lupa saya, tentang terapi lah ya, terapi. Di situ orang ngasih promo, ayo promo terapi hari ini mungkin bekam cuma segini ya, bekam cuma segitu harganya. Nah, di grup itu kan isinya terapis semua gitu. Nah, mungkin mereka akan terapis sama terapis kan gitu. Jangan seperti itu, harusnya kita keluar gitu. Jangan cari customer di dalam pesaing sendiri ya. Berikutnya eksekusi strategi digital marketing yang efektif, langkah-langkah menuju kesuksesan, bangun branding yang kuat. Nih, pastikan identitas dan Anda konsisten di semua platform digital. Nah, Bapak sekalian yang hari ini mungkin sudah pernah posting tentang ini, jasa posting munculkan usaha ada di Google ya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak pernah memposting bahwasanya Bapak Ibu adalah digital marketer, orang pasti ragu gitu. Ah, masa orang ini bisa munculkan usaha saya di Google sih? Ah, saya nggak percaya ah. Karena sebelumnya dia jualan bukan jualan itu gitu. Makanya supaya orang percaya sama kita, itu harus setiap hari. Setiap hari kita tampilkan bahwasanya sekarang saya sudah usaha digital marketing nih. Itu tiap hari kita posting agar orang percaya gitu. Bahwasanya kita digital marketer. Itu namanya branding diri. Biasanya jualan tape, tiba-tiba jualan website, kaget orang gitu ya. Ini apa-apaan nih orang jualan tape, tahu-tahu jual website. Gitu. Nah, maka kita perlu membangun branding. Terus manfaatkan media sosial. Fokus pada platform yang sesuai dengan target audiens Anda. Kalau yang target marketnya pakai Instagram, gunakan Instagram. Yang fashion, yang kuliner pakai Instagram. TikTok juga sama. Ya. Agar jangan sampai usahanya usaha jasa dukun sunat gitu ya, mainnya di Instagram, di TikTok, ya salah lah. Tuh. Ini kadang-kadang kita salah menempatkan platformnya. Nah, ini yang perlu kita benahi ya. Terus gunakan iklan berbayar nih. Bisa pakai Google Ads, bisa pakai Facebook Ads. Tapi kalau Google Ads itu lebih mahal daripada Facebook Ads. Kalau Facebook Ads itu satu harinya bisa 20.000 sampai 25.000 per harinya. Kalau Google Ads itu dia satu klik aja bisa 3.000 sampai 5.000. Ini agak mahal ya. Kenapa Google Ads itu lebih mahal daripada Facebook Ads? Karena Google Ads dia itu
orang yang nyari dia sudah tertarget orangnya butuh semuanya. Jadi dia lebih mahal ya, mesin pencari lebih mahal. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk pengen bisa beriklan, kami ada itu yang beliau di bidang iklan. Jadi Ibu tidak usah pusing-pusing ya. Gimana cara ngiklan, bagaimana cara klik-kliknya gitu ya. Daripada ribet, mending udah kasih store budget ke Coach Ricky aja, biar beliau yang iklankan. Saya pun begitu ya. Saya nggak mau ribet ya. Saya kasih budget iklan aja ke Coach Ricky supaya ngiklankan usaha yang mau saya tekuni gitu. Nomor 4, konten marketing yang bernilai ya, bikin yang informatif, yang menarik, yang relevan ya, yang menarik perhatian audiens. Bagi Bapak Ibu yang usaha skincare ya, nggak usah mahal-mahal ini apa artis, nggak usah, supaya menunjukkan bagaimana bermutunya skincare-nya Bapak Ibu. Caranya gimana? Cari tetangga yang mukanya hitam gitu ya, pakai untuk skincare ya. Ini perubahannya selama 1 minggu, ini perubahannya selama 1 bulan, sampai dia benar-benar putih. Di situ nanti pasti viral gitu. Pasti viral, nanti banyak yang beli. Ya, kalau Bapak Ibu endorse artis udah itu mahal ya. Terus buka aurat juga. Terus ya, Cek Bapak Ibu, halo. halo, Kalau halo, saya terdengar, dengar. terdengar suara saya Bapak Ibu? Dengeran, Yes, dengar. Coach. Oke, maaf ya saya terpental tadi ya. Hostnya jadi berubah nih, host. Iya, mohon maaf ya terpental saya ininya. Mbak Nur, bisakah Gimana gimana? hostnya sekarang ini Mbak Nur? Oh Apakah ya. Mbak Nur bisa mengalihkan hostnya? Bisa tanya Nida mungkin. Tolong saya jadiin host. Next, lanjut Coach. Lanjut ya. Share saya sudah kelihatan? Share saya kelihatan ya? Slide-nya kelihatan, suaranya kurang jelas. Suara saya sudah jelas belum ya? Belum. Terdengar pelan. Pelan ya suara saya ya? Jauh ya, pelan jauh. Waduh. Suaranya tenggelam, Pak. Suruh naik ke permukaan. Jauh, Pak. Pak Rob, Ya. Bentar ya, sebentar ya.
Sudah kedengaran suara saya? Ya. Sudah. Oke, sudah. Oke, berikutnya meningkatkan engagement dan konversi. Ini khususnya di 2025 ya. Interaksi dengan audiens, gunakan polling, sesi Q&A ya, berikan komentar untuk membangun hubungan dengan audiens. Ini Bapak Ibu sudah di-save semua belum ininya, kolom datanya. Kalau ada klien, jangan lupa di-save nomornya. Ya, yang datang ke warungnya Bapak Ibu silakan di-save nomornya. Sudah punya pelanggan ya, diajakin ngobrol, jangan cuma dianggurin. Karena bisa jadi nggak closing hari ini, closing di hari atau bulan ke depan gitu. Customer experience yang lebih baik, pastikan website Anda responsif, cepat, dan mudah digunakan. Ini website kita nih, Mulai Bisnis. Sangat responsif, sangat cepat, ringan, mudah digunakan, cepat di halaman 1, ya, mudah untuk WA dengan customer. Mau kong kali kong gimana ketemu COD bisa lewat WA, semuanya sudah mudah sekali. Terus gunakan data untuk komunikasi, kolaborasi dengan influencer, ya, remarketing. Yang terakhir, merayakan kesuksesan dan tetap konsisten. Sukses 2025, perjalanan yang berlanjut. Evaluasi secara berkala. Tuh. Kira-kira teknik ini sudah benar apa belum ya? Ditinjau lagi setiap bulannya, setiap minggunya. Kalau ada yang salah, perlu kita tanyakan itu. Kemarin waktu kita ini ya, waktu saya di Tangerang itu ada salah satu tim juga dari komunitas kami gitu ya. Dia tanya, saya dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang belum pernah tuh dapat customer lewat website gitu. Nah, jangan salahkan websitenya gitu. Jangan-jangan yang salah adalah postingannya. Karena memang tidak sesuai dengan kaidah SEO. Gitu ya. Itu kita perlu evaluasi diri ya. Jangan-jangan diri kita ada yang salah. Kenapa kok saya sepi orderan? Kenapa kok saya nggak datang-datang ke customer ke saya? Jangan-jangan ada yang salah nih. Udah mah gitu ya. Jangan kita terpaku sama satu jenis usaha aja. Tapi kita mainkan semua jenis usaha. Tingkatkan kapasitas diri, ikut pelatihan, webinar ya, kita marketing. Ini kita hari ini sedang ikutin untuk meningkatkan kapasitas diri nih seperti ini ya. Kita ikut webinar itu supaya kita bertambah ilmunya sama-sama di komunitas seperti ini ya. Dan inovasi, coba strategi baru seperti podcast atau penggunaan yang lain. Kalau kita misalnya sepi orderan ya, ternyata jarang ada yang beli, kita harus rubah strateginya Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan ada yang salah dengan strateginya, maka kita perlu putar otak gitu. Nah, itu dengan iklan atau apa ya, kita harus putar otak. Jangan kita bertahan di strategi itu aja. Bangun tim yang solid. Pastikan anggota tim lain memiliki skill yang relevan dan bekerja dengan tujuan yang sama. Ini alhamdulillah saya sudah dapatkan ini ya, tim yang solid di Coach Muria Bisnis semuanya. Alhamdulillah solid semuanya ahli di bidangnya masing-masing. Saya bersyukur banget ini ketemu orang-orang ini, luar biasa. Yang terakhir, rayakan setiap pencapaian ya, apresiasi usaha tim dan hasil yang dicapai untuk menjaga semangat ya. Nah, ini tim kita sudah kasih reward kalau bisa ya, kasih hadiah, kasih ucapan selamat, semangat gitu ya, supaya mereka termotivasi. Gitu sekalian. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ditanyakan, dipersilakan, monggo. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum nanti jadwalnya Coach Pehan untuk ngisi teknisnya. Saya sambil baca kolom komentar ya. Kita lihat kolom komentarnya. Di sini kok nggak ada, tadi padahal ada. Saya hentikan dulu. Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan, dipersilakan ya. Tadi ada Coach Arif kayaknya nih.
Terpental. Waduh, komennya Coach Arif hilang nih ya, karena saya terpental tadi. Coach Arif tadi tulis apa Coach Arif? Susahnya membuka mindset tentang pentingnya digital marketing yang akan Oh sangat gitu. berguna Oh, di era digital. Banyak yang tidak tertarik. Oh, sebentar, kegeser. Banyak yang tidak tertarik, skeptis, bahkan langsung menolak. Nah, di situ tuh kadang yang membuat perasaan sedih. Sakit ditolak ya, Coach ya. Coach Arif ya. pengalaman ditolak. Kalau memang kita susah untuk membuka mindset ya, orang-orang itu tentang pentingnya digital marketing, kita jangan fokus di membuka mindsetnya, tapi kita fokus untuk memberikan bukti aja. Kita fokus ngasih bukti, kita ngasih fakta, maka orang itu akan percaya sama kita. Ya. Ah mana katanya kamu bisa sukses di bidang digital marketing? Bisa nih, saya bisa closing ini, saya bisa closing itu. Ini penghasilannya, ini lihat rekening saya, ini lihat chat saya, semuanya rame semuanya. Itu dengan digital marketing. Ini website saya sudah halaman satu semuanya. Yang mana dengan itu akan memudahkan saya dihubungi customer dan sebagainya. Ada buktinya, nyata jelas gitu. Kalau perlu screenshot, kalau perlu kasih videonya. Jadi orang itu akan lebih masuk ya ketika orang itu dikasih bukti, dikasih fakta. Jangan kita fokus sama ngajaknya aja ya. Tapi orang itu perlu dikasih data-datanya biar supaya orang tergugah gitu. Ada lagi monggo? Di sini boleh ini ya, bisa sedih tentang bisnisnya, bisa sedih tentang percintaannya juga boleh ya. Gimana caranya untuk membuat website? Bagaimana caranya untuk membuat website? Ya, Insya Allah setelah ini Pak akan dikupas tuntas oleh ahlinya. oke, baik, siap. Ya, Karena baru memulai awal. ya nggak masalah Pak. Baru hadir malam hari ini sepertinya. Ya, alhamdulillah kita dapat saudara baru ya. Saya juga bersyukur ini beliau dari Kudus, sama-sama dari Kudusnya. Nanti kalau Bapak ingin ketemu offline juga bisa ya, karena sama-sama dalam satu kota ya. Ya, Pak Saiful ini termasuk semangat, Coach. Dari saya juga Oke. itu. Siap, Pak, siap. Mungkin Bapak Ibu saya mau pamerin dulu ya. Saya mau pamerin satu website yang mana itu sangat bagus kalau kata saya ya. Dan itu kalau kata saya dia itu nggak berhak dinilai 100.000 ya. Dia berhak dinilai untuk harga 500 sampai 1 juta kayaknya ini. Nggak pantas 100.000 ini ya. Bentar saya bukakan dulu ya. Ambil monggo Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan dipersilakan ya. Hampir saya share screen. Jadi pentingnya kita untuk ikut ini Zoom seperti ini itu kita akan selalu terbuka mindsetnya bahwasanya oh ternyata penting banget ya yang namanya digital marketing itu maka kita perlu disadarkan terus setiap minggunya ya. Kalau saya pribadi sih selalu menunggu-nunggu ya. Selalu menunggu-nunggu kapan nih ada Zoom lagi nih. Nah, ternyata hari ini hari Selasa memang jadwalnya. Kalau saya sih selalu menunggu ya. Karena kangen dengan teman-teman member di sini semuanya. Monggo ada ditanyakan? Ya, saya mau kasih tahu suatu postingan, suatu website yang sangat bagus banget kalau kata saya ya.
Ini luar biasa nih. Saya izin share screen ya. Nih, Bapak Ibu sekalian. Keren banget ini ya. Jasa pelayanan dispenser water purifier dan air purifier nih, Kowe. Ini bagus banget ini ya. Meta deskripsi bagus, fotonya bagus, nomornya keren, tuh judulnya keren, ini bagus banget. Tuh lengkap dengan gambarnya, rapi ya. Ada nomor-nomornya, gambarnya, wih keren banget. Nanti ada videonya juga. Tuh ada videonya juga YouTube. Ini keren banget. Ya. Videonya keren tuh, gambarnya bagus ya. Tuh rapih banget pemataannya. Bapak Ibu kalau dapat klien seperti ini, jangan dikasih harga 100.000 atau 150.000, jangan ya. Ini dikasih harga 500.000 masuk ini. 1 juta juga masuk ini, bagus banget ini. Rapi itu kan, tuh lihat ya. Penataannya bagus banget tuh kan, rapi. Tuh dari atas sampai bawah lengkap. Mau tahu nggak ini yang bikin siapa? Mau tahu nggak yang ini yang bikin siapa nih? Keren Siapa banget tuh? ini. Siapa coach? Dari mana coach? Hah? Siapa yang bikin ini? Yang bikin adalah pembicara kita setelah ini, yaitu Coach Rehan. Tepuk tangan buat Coach Rehan dong. Mantap. Mantap banget ya. Pak. Klien beliau, Coach Rehan, beliau mendapatkan ini ya, dikasih harga untuk 5 website di harga 750. Kalau kata saya kemurahan ini ya. Aduh, ini harusnya bisa 1 juta nih, keren gini nih. Ya, mungkin tanpa menunggu lama lagi ya, kita persilakan untuk pembicara kita setelahnya, Coach Pehan, untuk menyampaikan bagaimana sih cara membuat website atau postingan yang bisa tembus halaman satu Google, tentunya dengan platform Muria Bisnis. Ya, beliau sangat ahli di bidang SEO, beliau juga sering ngajar juga bareng di tim Muria Bisnis ya, ke SMA, ke SMA ya. Beliau sangat aktif banget ya, ngajar di mana-mana. Tentunya kalau seorang itu membiasakan dirinya untuk ngajar ya, maka ilmunya akan bermanfaat dan juga ilmunya akan berkah gitu. Orang yang ngajar itu rezekinya berkah, ilmunya juga berkah. Maka tanpa menunggu lama lagi ya, kita pembicara kita selanjutnya yaitu Coach Wehan. Monggo Coach Wehan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faihan Agustawardana. Ya, di sini saya mau menjelaskan ulang ya bagaimana cara memposting suatu website di suatu platform Muria Bisnis ya. Kita pakai Muria Bisnis saja. Itu merupakan salah satu contoh ya yang website yang saya buat dari klien saya. Ada beberapa sih. Ini tadi dengan kata kuncinya kan search pelayanan dispenser. Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Bentar. Udah kelihatan ya, alhamdulillah. Nah, jenengan bisa buka Google, cari dengan kata kunci pelayanan dispenser. Nah, alhamdulillah ini pelayanan dispenser ini ada di di page 1 nomor 1 nomor atas dari berapa banyak. Nah, dari sekian banyak lah ya. Nah, ini bisa diklik dan bisa dilihat. Nah, dari website ini kita bisa pelajari
Di sini ada judul yang dimana judulnya itu tuh adalah kata kunci yang sering para calon konsumen cari, kayak dispenser air kita ada, water dispenser ada, water purifier ada, air purifier ada, terus udara air bersih juga ada, kayak gitu. Jadi kita memasukkan berbagai macam jenis kata kunci di judul website gitu. Dan ini yang pertama juga ada deskripsi singkat, ada SEO WA, dan apabila ada kita mau memperkuat suatu website kita itu bisa menambahkan suatu gambar kayak gini, tulisan berwarna, terus numbering kayak gini nomor 1, dan bulletin kok kayak gini ada bulet-bulet kayak gini, bulet-bulet kayak gitu. Terus ada perbanyak gambar. Nah, ini ya, yang ini tuh yang asli itu adalah suatu hyperlink ya, yang dimana kalau kalian klik ini itu tuh saya sih bisa menuju ke link suatu jurnal gitu. Tapi ini kalau nggak bisa artikel lah kayak gitu. Tapi ini nggak tahu ya kenapa nggak bisa karena sudah saya hyperlink ini. Terus ini ada video, ada beberapa video YouTube ya. Saya memasukkan ada berapa nih? 4 video YouTube. Terus gambar lagi, warna di font alias tulisan, dan tabel. Tentunya ya harus ada tabelnya biar memperkuat suatu website tersebut. Terus ada gambar lagi, dan juga ada kita pakai nomor-nomor kayak gini ya. Nomor 1, nomor 2 kayak gitu, atau kita masukkan nomor WA kita sendiri seperti ini. Nah, kayak gini. Ini juga yang ini tuh adalah hyperlink. Contoh lagi, ya, saya masukkan kata kunci warung nasi goreng. Terus, nah, alhamdulillah ini juga ada di halaman pertama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 di halaman pertama. Ini adalah website dari klien saya juga. Kedai nasi goreng Kudus, warung pojok, Warjabolik, kuliner di sini. Pernah ada yang ke sini? Pernah ya? Belum pernah tuh, enak kayaknya. Jadi lapar. Iya. Iya, ini adalah warung nasi goreng. Nah, kayak gini. Ini juga ada tabel, terus ada warna, numbering juga, dan gambar. Ya, seperti itu. Ya, kita langsung praktek aja gitu. Kita share screen. Nah, untuk yang cara posting itu saya beri contoh gitu. Jenengan bisa buka panel membernya. Kalau kalian punya bisa pakai panel member jenengan piyambak atau yang kalian beli. Ini saya pakai yang ini. Dan setelah itu kalian buka di ya, apa sih?
New tab. Buka ChatGPT. Seperti ini. Dan apabila kalian belum punya gambar suatu produk kalian, kalian bisa ambil produk kalian di suatu gambar produk kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalian kalau mau apa ini mau apa namanya? Mau bisnis suatu bisnis gitu ya. Contoh menjelang puasa atau Nah, kebetulan ini kan menjelang Ramadan atau puasa ya. Nah, ini cari aja usaha yang cocok untuk menjelang puasa atau Ramadan. Ada usaha takjil, menu sahur, catering, buka puasa, bisnis minuman segar, jualan kurma, cemilan khas Ramadan, pakaian muslim, parcel, pembuatan kue lebaran, bisnis perlengkapan ibadah, dan lain-lain ya. Nah, kalian bisa cari peluang usaha itu dari kayak gini, Bu, Pak, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Cari, misal, ini kan mau menjelang Ramadan, kalian bisa carikan usaha yang cocok menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa gitu. Jadi dicariin. Misal saya mau buat jasa pembuatan kue lebaran, gini. Nah, kalian cari gambarnya dulu. Jasa bangunin sahur ada nggak, Coach? Itu pasangan sendiri-sendiri nanti dibayar aja ya pasangannya. Oke, siap. Kan juga seperti itu ya, berarti dibangunin pasangannya ya. Belum. Ah, bisa aja. Nah, ini tadi kan jasa pembuatan kue lebaran ya, alias buat kue lebaran lah. Nah, cari gambarnya dulu. Kue lebaran. Nah, digambar. Nah, jangan lupa kalau kalian apa namanya ambil gambar di Google, jika kalian carinya di semua, nah ini klik yang gambar, nanti akan keluar gambar semua. Setelah itu kita tidak boleh asal ambil, karena ini bisa milik orang lain, karena bisa aja orang lain itu ikhlas, ada yang nggak ikhlas juga ya. Nah, dengan cara yang lain, dengan cara ikhlas, orangnya itu ikhlas, alias gambarnya memang dibagikan, klik yang alat ini, terus klik yang hak pengguna, dan lisensi Creative Commons. Nah, berikut adalah gambar-gambar kue lebaran yang siap dibagikan. Gambarnya ya, bukan kuenya, gambarnya. Nah, ini ada yang cocok nih, kayak gini. Terus ini ada lagi contoh, ya terserah kalau kalian mau yang mana kayak gitu ya. Nah, setelah kalian cari, kan kalian download nih, Save Image As. Nah, apakah kalian mau menamai gambar tersebut seperti ini? Kalau memang pun masuk, nggak apa-apa. Kalau nggak, ada cara lain. Cara mencari suatu gambar. Apa untuk cara menamai suatu gambar kalian yang ingin ditaruh di website. Kita cancel dulu. Kita ke ChatGPT. Nah,
Nah, kita langsung buat saja. Sempurnakan ini. Jasa pembuatan kue lebaran. Nomor WA ini kita. Nah, caranya gimana? Cara menamai gambar agar gambar kita tuh semakin naik di pencarian Google gambar gitu kan. Kita perkuat dengan penambahan namanya, nama gambar kita nanti yang kalau kita save. Caranya gimana? Kita buat prompt-nya dulu, alias buat prompt deskripsi buat di websitenya dulu, pakai ChatGPT. Dengan prompt-nya itu seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, kita nanti akan menggunakan jasa apa namanya? Meta keyword-nya. Seperti ini. Nah, sempurnakan teks ini jadi konten SEO panjang lengkap dengan tabel dan poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu apa? Jasa pembuatan kue lebaran. Nah, dengan nomor berikut. Dan serta buat 155 karakter meta keyword dan 1565 karakter meta deskripsinya. Lalu kita search, alias kita enter, alias kita suruh buat. Nah, Bisa dikopikan promnya ya coach nanti ya coach di chat oke. kasih. Saya taruh di Zoom ya. Di sini ya. Taruh sini di chat ya. Bisa di screenshot kolom chatnya ataupun bisa di copy paste kayak seperti ini. Eh, bisa di screenshot ataupun di copy paste ya. Nah, kita kan baru buat alias cari gambar ya. Kita langsung aja di meta keywordnya. Nah, meta keywordnya kan ini. Kita copy, kita taruh sini lagi. Pisahkan dengan pisahkan per kata dengan tanda spasi. Kok spasi? Elah. Ngilang. Tanda strip. Nah, ini sudah. Nah, kita buat nanti di sini. Ini buat nyimpen gambar ya coach. Ya, ini buat nyimpen gambar. Ini untuk penamaan ya. Kita save image as. Kita jangan lupa mau ditaruh di mana.
Kan taruhnya di download ya, jangan lupa. Kita hapus, kita tempel. Nah, kalau kayak gini ada yang kurang-kurang tinggal diganti sendiri. Nah, kita mau pakai berapa gambar nih enaknya? Misal kita mau pakai 3 gambar dalam suatu website kita. Ada gambar pertama itu gambar apa namanya? Gambar utama. Terus yang kedua ada gambar di deskripsi dan ketiga ada juga gambar di deskripsi. Contohin video juga, Coach. Nah, untuk video usahakan kalau ada video itu kita sudah punya video di YouTube kayak gitu. Nanti saya contohkan. Nah, misal saya mau ambil ini lagi. Saya mau nyimpan juga. Nah, kita kalau menyimpan yang kedua, gambar yang kedua kita pakai strip terus kasih nomor 2, kita save. Ini juga kita mau pakai ini, lakukan hal yang sama. Pastikan ekstensinya alias save as tipenya itu yang JPEG atau JPEG atau PNG ya. Nah, itu udah. Nah, kalau mau nambah video, kita cari apa kalau jenengan punya video di YouTube, kita hanya bisa pakai video di YouTube ya. Kalau untuk nambahkan video pribadi kok belum ya. Kita YouTube misal, kalau kalian mau punya video sendiri, kalian taruh video jenengan itu ke YouTube gitu. Pembuatan kue kering. Yes. Nah, kayak nastar ini. Misal kita mau pakai yang nastar. Walaupun video orang kita ini cuma contoh ya. Nah, kayak gini. Nah, pokoknya kita tuh cari dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan misal untuk pengisian deskripsi, untuk gambarnya, untuk videonya, kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal tempel di panel member itu tuh mudah kayak gitu. Nah, pertama-tama kan kalian buka ini panel member. Nah, ini tinggal apa namanya? Tinggal posting ya. Ini buka panel member. Nah, masukkan username, password. Setelah itu login. Nah, setelah login di kiri, bagian kiri ada tulisan produk atau kalian pakai HP itu scroll ke bawah itu ada tulisan produk, diklik. Setelah itu kalian klik yang input produk, klik gitu.
Nah, kita kan kategori kue kering. Nah, kue kering itu apa? Coba cari kue. Nggak ada. Makanan. Nggak ada. Tos roti. Nggak ada. Pakai bahasa Inggris coba. Food. Ada. Terus nama produknya apa? Nama produk akan ada rumusnya ya. Rumus judul. Di penawaran dulu, usaha, kota, baru value-nya. Penawarannya kita apa? Jasa apa? Jual. Bisa jasa, bisa jual kalau untuk kue kering. Nah, untuk kue kering saya pakai produsen aja biar nggak irin-irinan ya. Antara jual atau jasa. Produsen. Kalau mau lebih lagi nanti ditambahi ya. Nggak jual, produsen ya itu bisa. Kali ini pakai satu aja dulu. Dan kue kering. Nah, ini kan usaha saya kan kue kering ya. Produsen, kue kering. Nah, habis itu kota, kota Kudus. Kudus. Penawarannya apa? Penawarannya kayak gimana? Enak, murah, terdekat, dan lain-lain. Itu bisa. Kalau saya cocok. Nah, cocok buat hampers Ramadan, misal. Terus buah tangan, buah tangan, buah tangan aja bisa. Terus murah, berkualitas juga bisa. Kayak gitu. Jadi kita menang banyak di kata kunci. Produsen, kue kering, kudus. Mumpung ini mau bulan Ramadan, nah cocok buat hampers Ramadan, alias buah tangan juga bisa. Dengan harga yang murah dan berkualitas. Tuh. Nah, untuk gambar kan tadi sudah dipilih ya, ada di download. Sekarang bisa choose file. Tadi di download. Mau mana ini yang mau ditempelkan? Misal saya mau yang ini. Klik, tinggal tempel. Tinggal open. Klik. Nah, sudah kan. Nah, di sini sudah juga sudah ada apa kata pernamanya itu ada tanda strip. Ya, jadi spasi diganti strip. Untuk harga biasalah kosong karena lebih enak kalau konsumen custom suatu meminta suatu produk itu tuh tanpa harus fix regonis ini kayak gitu enggak enak dikosongin aja nanti bisa bicara lewat WA bisa telepon atau chattingan kayak gitu. Nah untuk deskripsi kita kan sudah buat deskripsi chat 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 chat. Nah mana tadi. Nah untuk deskripsinya nanti bisa diisi jenengan isi sesuai dengan selera bisa. Kita mau pakai ChatGPT yang dimana ini ya 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 wiki ya. Nah ini sudah ya jasa pembuatan lebaran bentar.
Nah, kalau pakai ChatGPT kan sudah dibuatkan oleh beliau gitu. Jadi lebih enak. Tinggal jenengan copy aja dari jasa sini sampai eh 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 jasa sini sampai nah di atasnya meta keyword. Jenengan kontrol kok CTRL-C alias jenengan salin, tekan lama nanti salin. Nah, taruh di deskripsi dan CTRL V. Atau kalian pakai HP kayak gitu kan tekan lama nggak bisa. Atau kalian pakai laptop pun kan klik kanan pasti kalau klik kanan paste kan. Nah itu nanti ada kolom sendiri nanti ada kotaan yang jenengan bisa buat paste teksnya itu. Nah, kita edit-edit nih. Nah, bagian edit-edit ini nanti jenengan bisa masukkan yang namanya gambar, yang namanya video, link video kayak gitu. Gambar besar ya. Nah, mulai dari sini jasa pembuatan kue lebaran berkualitas. Jenengan kasih heading 1. Untuk hubungi ini nggak usah nanti di CO WA aja di bagian bawah. Terus fontnya kasih font terserah. Terus kalian bold, kalian underline. Terus kalian taruh tengah. Kasih warna yang cocok. Misal kuning sama apa. Bisa kalian pilih ini. Nah, kayak gini misalnya. Dan untuk deskripsi kalian justify mata kanan kiri. Terus di bawahnya deskripsi tulis SEO WA. Mengapa memilih jasa kami? Kasih heading 2, taruh tengah, kasih font. Ini bisa atau ini ketipis ya. Tahu mah ini aja. Ini ganti warna, ganti warna. Jadi kayak gini. Ini juga daftar harga di heading 2, dikasih font terserah, dikasih tengah. Ini tengah itu yang center G. Terus ini kasih warna. Judulnya tadi heading berapa ya, Coach? Judul heading 1. Oke. Kan ini sudah ada numbering kayak gitu. Mengapa memilih jasa kami? Nah, kita lihat tadi, kembali ke videonya tadi. Ini kan adalah resep pembuatan sebuah kue kering, G. Nah, enaknya taruh mana? Enaknya yang paling, maksudnya, apa namanya? Cocok lah, misal. Masa ya taruh di, pembuatan ini taruh di nganu, di bawahnya harga, kan enggak. Taruh di sini. Mengapa? Nah, ini kan mengapa memilih jasa kami? Nah, di sini kan ada varian kue kayak gitu kan, kemasan, harga terjangkau, bahan berkualitas kayak gitu. Nah, mending kalian bisa taruh di sini.
Di bawahnya nomor 5 pengiriman cepat dan di atasnya harga kue lebaran. Kalian enter di sini 2 kali, kasih tanda misal A, B, C, D, kayak gitu. Nah, caranya kayak gimana untuk menempel video YouTube? Kalian klik lagi di YouTube-nya, klik bagikan, sematkan. Nah, embed kalau bahasa Inggris ini embed ya. Kalau di bahasa Indonesia itu sematan, sematkan. Nah, kalian ambil yang ini, semua ini. Tinggal kalian klik salin ini, klik salin, ceklik. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian kembali lagi di admin panel. Nah, cara nempelinnya gimana? Klik source. Nah, aduh, kok coding semua? Tenang. Dari sini kita kan sudah menandainya mau ditaruh di mana. Nah, cari yang tadi ABCD. Kalau di HP ya satu-satu. Kalau di laptop bisa Ctrl F. Nah, ini ada ABCD. Jenengan semua hapus, terus V, Ctrl V. Paste alias tempel. Setelah itu keluar dari source lagi. Klik gitu. Udah sih. Nah, bentuknya nanti kayak gini ya. Seperti dirimu. Oh, oh. Nah, nanti kayak gini. Ada tulisan iframe. Kayak gitu. Oh iya, tadi kan ada apa namanya gambar lain ya selain itu ya. Nah, kita bisa nempelkan gambar yang lain. Caranya, kalau kalian pakai HP, klik yang lama yang ini, upload multiple gambar, terus dibuka di tab baru. Kalau bahasa Inggris, open link in new tab. Kalau pakai laptop, pakai klik kanan, open link in new tab, gitu. Terus kalian buka, terus kalian choose file, klik choose file, terus masukkan gambar-gambar yang sudah kalian download. Nah, 3 maksimal itu 10 ya. Kita open. Mak jebret. Nah, sudah kan ada 3 gambar kue kering. Jenengan bisa masukkan. Ini copy. Cara masuknya gimana? Kalian mau masukkan di mana dulu? Kalau kalian mau masukkan di bawah share WA juga bisa. Kalau saran saya ya di bawah share WA. Jadi di sini ya, jenengan ini klik gambar yang mau ditaruh di situ, klik pilih, terus diklik kanan, copy email address, alias kalau pakai HP, kalian buka yang upload gambar ini, terus klik lama, terus salin gambar, kembali lagi ke admin panel, terus klik ini yang gambar foto ini atau image, diklik, kalian taruh linknya yang sudah kalian copy tadi di sini, klik paste atau tempel. Width-nya kalian tekan di width, kalian kosongkan, terus klik OK. Nah, sudah begitu. Nah, kita mau tempel gambar yang ketiga nih. Mau tempel gambar yang ketiga di mana? Terserah.
Ini jangan lupa di heading 2 ditaruh tengah, fontnya ganti. Terus kasih warna, kasih warna. Terus ini juga diganti heading 2, fontnya ganti, kasih warna, taruh tengah. Nah, misal saya mau taruh di bawahnya ini, kasih SEO WA juga, kasih gambar juga. Caranya sama. Kita ancang-ancang taruh di mana, terus pindah ke yang upload multiple gambar, pilih gambar yang mau diupload, terus klik kanan alias tekan lama, copy image address alias salin alamat gambar, klik, kembali lagi ke admin panel, input produk. Nah, di sini kan kursornya sudah di sini. Nah, kalian klik ini yang image, terus URL-nya di kalian tempelkan yang dari upload multiple gambar, width-nya kalian kosongkan, terus oke. Nah, sudah. Di sini sudah. Di bawah lagi kasih SEO WA. Nah, sampai sini paham nggih? Paham. Nah, sampai sini sudah untuk deskripsi. Nah, untuk meta keyword kan kita sudah membuatnya tadi. Meta keyword. Tinggal jenengan sekalian survei. Nah, setelah itu meta deskripsi. Nah, kalian masuknya juga. Ceples. Nomor WhatsApp jangan lupa pakai 62. 6288215747. Itu nomor saya. Nah, untuk tes WhatsApp misal yang mudah aja. Kak, saya mau pesan kue kering buat hampers Lebaran. Kayak gitu. Nah, misal kalau link order, ini untuk link order, kalian bisa isi terserah. Kalian sendiri kayak Anda punya Shopee ataupun itu bisa kalian isi. Berarti itu aja. Terus kalau sudah, kalian cek lagi deskripsi apakah sudah rapi, sudah bisa, sudah ada warnanya, sudah ada bulletin, sudah ada angka, ada bulletin, ada angka. Oke, udah cocok. Oh sudah, tinggal submit. Jadi deh. Nah, tinggal kita lihat di hasilnya. Cara lihatnya hasil gimana? Diklik di sini, tab baru, Muria spasi bisnis. Ya, ya. Nah, klik ini. Nah, kayak gini. Ini sudah terpampang nyata. Kayak gini. Nah, ini untuk ini judulnya, ini nomornya, ini
gambarnya ya. Dan ini terjadi error. Kenapa kok terjadi error? Nah, ini saya sih ada ya. Bentar. Nah, ini kasih nanti ada gambarnya berhubung JavaScript saya nonaktifkan tadi, tapi jadi nggak bisa. Nah, di bawah ini ada daftar-daftar tabel, ada numbering, seperti ini. Udah sih seperti itu. Sekian ya dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau ajukan jawab pertanyaan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kok nggak bisa, pendek. Ini ya. I keluar. Maaf Pak, suaranya buatan kedengeran. Gimana sekarang? Aman. Suaranya Pak Evan. Cek. Sekarang gimana? Suaranya belum terdengar, Coach. Kalau gini terdengar ya? Sama aja. Oke, text on, text on. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Halo, Coach. Silakan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di dalam tema maupun di luar tema, dari segi bisnis ataupun digital marketing, silakan ya. Kok ada JavaScript? Saya kan udah pakai JavaScript. Untuk login Banget. ChatGPT, berarti kita jadi menjadi member dulu Coach ya? Oh iya. Iya. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Untuk login ChatGPT berarti kita
menjadi member dulu ya. Kalau untuk login di ChatGPT itu memang kita bisa gunakan gratis atau juga kita bisa login sebagai membernya ChatGPT ya Pak. Tapi memang kita sarankan untuk jadi member aja karena kalau kita sudah login di ChatGPT, nanti kalau kita sudah menggunakan Google loginnya itu kalau kita ada yang salah kata-katanya bisa kita edit Pak. Oh, Kalau kita nggak daftar dulu, nanti kalau misalnya ada yang salah keliru kata-katanya sedikit ya, itu ngulangi dari awal gitu Pak. hmm. Meskipun kalau kita gunakan secara gratis bisa itu ya, ChatGPT bisa kita gunakan secara gratis tanpa harus kita login juga bisa Pak. Ada lagi monggo? Bapak Ibu sekalian yang di sini 17 orang yang ada di sini, insya Allah besok kita akan coba belajar tentang ilmu baru ya, yang mungkin belum pernah kita adakan Zoom-nya sama sekali. Insya Allah pekan depan tidak kalah menariknya temanya ya. Temanya insya Allah di minggu depan itu ada 2. Tema yang pertama itu tentang andai aku mengenal website 10 tahun lalu. Yang kedua, bagaimana teknis beriklan di Facebook Ads. Nanti yang akan langsung diisi oleh ahlinya, Coach Ricky dari Demak. Tepuk tangan buat Coach Ricky dong. Insya Allah kita tidak kalah menariknya di setiap pekannya ya. Nanti bolehlah teman-teman sekalian, para member mengajukan ya, mau tentang bahas apa nih ya. Tentunya di sini kita siap semuanya, ya para mengisi kami semua siap, insya Allah. Di sini sudah terkumpul ada Coach Zainal, ada Coach Lutfi, ada Coach Ricky, Coach Arif, ada juga Coach Rehan ya. Yang tentunya siap untuk membimbing Bapak Ibu sekalian sampai benar-benar mahir. Jangan khawatir, kita bimbingannya bukan sampai sekedar bisa ya, tapi benar-benar mahir nanti insya Allah kita bimbing. Tapi ya tetap ya Bapak Ibu sekalian harus manut ya ketika dibimbing gitu. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Cek. Ya, Coach Evan? Oke, suara saya sudah masuk ya sekali ini ya. Udah, Alhamdulillah. Tanya Tadi Coach, suaranya kemana? tanya Coach. Monggo Pak Coach. Ini kan udah 2025 ini. Jadi ini kan dari digital marketing ini kan harusnya kan banyak peluang-peluang yang kita dapat nih. Mungkin bisa disampaikan lagi Coach. Jadi biar membuat motivasi buat kita juga bahwa digital marketing itu selain penting tapi ternyata juga bisa menjadi ladang cuan. Mungkin bisa disampaikan sedikit Coach. Terima kasih. Wah, ini harusnya Coach Arif sambil ini nih, sambil buka PPT yang minggu lalu nih kayaknya nih. Ya, jadi sempat di refresh. refresh aja ya. Jadi sempat disampaikan oleh Coach Arif minggu lalu ya tentang beberapa macam peluang yang bisa para member gunakan ya. Yang toolsnya atau fitur-fiturnya sudah kita siapkan. Gambar-gambarnya pun sudah kita siapkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpenghasilan di antaranya. Ya, ini kita tidak sebutkan semuanya, di antaranya aja yang saya ingat aja ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, para member bisa menjualkan kembali hak untuk masuk di dalam grupnya Muria Bisnis. Itu bisa dijualkan ya. Jadi tinggal ada status aja di status WA-nya, bilang ya bikin status aja, belajar digital marketing 1 tahun, harganya 30.000.
Ya, nanti 30.000-nya itu langsung masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lagi transfer ke kami. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian juga bisa dengan teknik-teknik yang sudah kita ajarkan semuanya, yaitu yang malam ini pun lagi dibahas, yaitu tentang cara posting di murahbisnis.com. Bapak Ibu sekalian bisa menjualkan kuota yang Bapak Ibu sekalian miliki, ya. Misalnya Bapak Ibu punya 25 kuota, punya 50 kuota, punya 100 kuota, ya. Itu silakan untuk Bapak Ibu jual eceran per satu kuotanya itu di harga Rp100.000. Nanti dengan tagline di status Facebook atau status WA, ya, bikin kata-kata jasa memunculkan usaha Anda di Google. Ya. Boleh bayar setelah muncul, boleh, silakan, ya. Nah, nanti kalau sudah muncul, Bapak Ibu postingkan usahanya mereka. Ketika sudah muncul, mungkin sekitar 5 jam atau 12 jam dari Bapak posting, ya. Nanti kan itu sudah muncul di Google, ya. Nah, maka itu boleh Bapak Ibu minta pembayarannya. Jadi dijual eceran. Kalau Bapak Ibu sekalian punya 25 kuota, artinya Bapak Ibu sekalian punya modal 2,5 juta itu, ya. Bisa dijualkan kembali 2,5 juta. Kalau yang punya 50 kuota artinya punya modal 5 juta gitu. Ya, bisa berkeuntungan 5 juta. Yang punya 100 kuota artinya punya keuntungan 10 juta tuh. Di sini ada Bu Sulis kalau nggak salah, ya. Bu Sulis di sini sudah punya kuota 150 kuota kalau nggak salah, ya, Bu Sulis, ya. Iya, Setiap Coach. kali beliau ada workshop di Pati pasti hadir nih beliau. Saya tidak Dari heran 2. kalau 6 bulan lagi itu Bu Sulis kuotanya penuh jadi 1.000, ya. Karena ikut terus sih. Jadi nambah terus. Kalau Iya. punya 1.000 kuota artinya punya penghasilan sekitar berapa, ya? 100 juta, ya. 100 juta loh, hebat loh, ya. Kalau punya 1.000 kuota, ya. Nah, nanti Tapi Bapak Ibu sekalian dari masih tersebut itu, Coach. gimana? Masih belum ini loh. Belum berani. Di mana ya nggak beraninya? Harus berani toh. Ya, kan ada mindset kayak gini. Saya sendiri kan belum closing, Coach. Itu nanti kalau bikinin orang lain nggak closing malah nanti itu minta pertanggungjawaban saya itu gimana, Coach? Ya, Ibu ini Bu yang pertama Ibu jangan andalkan hanya satu usaha saja, ya. Kita kalau ingin closing, ya, jangan menunggu satu usaha aja, tapi semua usaha kita mainkan. Jadi renovasi rumah Ibu mainkan, paket haji umroh Ibu mainkan juga, posting, ya. Catering Ibu posting juga, terus apalagi tuh, jasa genteng bocor, betulin keramik, semuanya dipostingin semuanya. Nah, nanti ketika sudah ada yang nyantol satu dan closing, itu nanti Ibu bisa jadikan portofolio gitu. Saya Dari sudah pernah closing kok, nih buktinya nih, saya sudah pernah closing gitu. Oh, Tapi, gitu. yeah. mau Tapi Bu, Ibu cari momen kayak ini kan mau Lebaran, pilih usaha kak yang cocok nih buat mau Lebaran, mau Ramadan lah kayak gitu bisa. ya betul. Jadi kalau kita pengen cepat closing, ya, Bapak Ibu sekalian, tekniknya adalah kita harus tahu momen nih. Ini momen deket-deket dengan apa nih? Kayak gini sekarang kan ini tahun baru nih, ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tanya di ChatGPT, buatkan saya 50 jenis usaha yang cocok untuk tahun baru gitu, ya. Nanti ChatGPT akan buatkan 50 usaha tuh untuk tahun baru. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan depannya dengan kata-kata jasa, tambahkan dengan kotanya di mana, sama tambahkan value. Nanti sudah jadi judul itu. Jadi judul, nanti langsung dipostingin ke 50-50-nya itu, silakan diposting. Nah, di situ nanti kan ada peluang closing, ya. Karena memang momennya sekarang kan, lagi dibutuhkan sekarang ini, nah itu maka cepat closing itu. Ya, udah cepat closing nanti Bapak Ibu sekalian bisa jadikan itu sebagai portofolio, ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu mungkin juga belum closing, ya, belum closing, itu pun nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian sudah mulai buka jasa posting, meskipun Bapak Ibu sekalian belum closing, nggak masalah. Hanya perlu memberikan
data dan bukti bahwasanya sudah halaman 1. Ini saya sudah halaman 1. Jadi nggak perlu closing. Closing itu nggak harus kok ya. Closing itu urusan Allah bagi rezeki. Kita kan nggak bisa maksa harus sekarang dapat rezeki kan ya. Yang penting kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Ini hasilnya saya sudah halaman 1 nih ya. Itu yang bisa kita jadikan fakta dan bukti supaya klien mau gitu. Nah, yang seperti itu bisa di screenshot ya, nanti ditaruh di statusnya. Karena kan kita kalau mau buka jasa posting itu perlu membranding diri ya. Jangan ujuk-ujuk kemarin jualan apa, tahu-tahu jasa posting sekarang kaget orang gitu ya. Nah, kita perlu membranding diri dengan cara itu. Nih sudah kasih tahu nih, oh saya sudah halaman 1 nih ya. Nanti akhirnya orang akan percaya. Termasuk tadi ketika siang itu tadi ya, ada dosen jadi pasien saya, beliau itu tangannya bengkak gitu. Tangannya bengkak, tapi sambil cerita juga, bahwasanya dia punya mahasiswa 80 orang, itu pengen artikelnya itu masuk di halaman 1 Google. Loh, saya kan langsung menangkap peluang ya. Loh, itu saya juga bisa, Bu. Dengan saya aja gitu. Nah, maka nanti insya Allah 88 orangnya itu insya Allah akan closing dengan saya itu ya. 80 kali misalnya 100.000 berapa itu? Udah 8 juta ya kayaknya ya. 8 juta. Iya. Nah, itu maka peluangnya sangat besar sekali ya kalau kita bisa mainkan cara posting. Tapi Bapak Ibu harus ini dulu mendalami cara ini loh, cara postingnya harus benar-benar ekstrim dulu biar orang itu ketika sudah dapat jasanya Bapak Ibu benar-benar maksimal. Oh, sudah benar-benar bagus kok hasilnya gitu. Ya, seperti yang tadi kita contohkan punyanya Coach Paihan tadi ya. Itu kalau dikasih harga nggak bisa 100.000 itu ya. Bisa jutaan itu aslinya tuh. Keren banget kok. Saya tadi sempat ngakak ya ketika Coach Wehan buka itu tadi layanan dispenser ya atau apa tadi kata kuncinya. Itu padahal nggak ada kotanya loh itu. Itu bisa halaman 1, keren banget itu luar biasa loh. Itu saya sampai ngakak tadi. Pelayanan dispenser air. Pelayanan dispenser air ya? Ya, soalnya kan itu apa bergerak di pelayanan, tidak di jual beli. Dia bisa jual beli tapi itu hanya di pelayanan gitu loh. Pelayanan dispenser. Dispenser. Halaman 1 loh, itu ngeri banget itu. Lawan berapa juta orang loh itu. Keren banget, keren banget. Ini ada yang tanya lagi ya kayaknya ya? Siapa yang tanya ya? Ada yang tanya? Itu loh, Coach. Ya. Coach, Ya, Bu. itu apa namanya? Ketika di ChatGPT itu, yang dulu kan disertakan judul yang disembunyikan, yang sekarang nggak usah. Dulu disertakan. Gimana? Dulu kan diajarin itu, ada Ekstrim. ketika judul yang disembunyikan itu loh. Ekstrim. Ya, itu sekarang nggak usah pakai yang sempurnakan itu saja. Kalau Ibu bisa gunakan yang disembunyikan itu, ya tulisan putih ya maksudnya ya. Ya. Nah, itu lebih bagus, Bu. Itu lebih bagus ya. Jadi memang sengaja kemarin belum saya sampaikan supaya teman-teman nggak bingung dulu ya, supaya nggak terlalu banyak cara ekstrimnya. Tulisan disembunyikan itu termasuk cara ekstrim, maka masih saya indikan dulu ya, saya sampingkan dulu biar teman-teman nggak bingung gitu. Tapi nanti insya Allah akan saya ajarkan juga ya. Nah, kalau Ibu sudah bisa, karena nanti diajarkan oleh Coach Evan itu ya, itu maka silakan ya. Boleh Bapak Ibu sekalian gunakan teknik itu ya, itu juga menguatkan postingan kita ya. Tapi jangan lupa ketika nanti Ibu sudah ini sudah bikin judulnya itu ya disembunyikan, itu jangan berbaris seperti itu Bu ya, yang berbaris runtutan seperti itu. Jadi disambungin kata-katanya jadi satu paragraf. Setelah disambungin gitu. paragraf, nanti kita blok semuanya. Yang tadinya normal kita bikin heading 6. Jadi dia agak mengerucut lebih kecil gitu. Lebih kecil, nanti ukurannya diganti ukuran 8. Coba Coach Wehan bisa contohkan ya. Coach Wehan, monggo dicontohkan Coach Wehan. Coach Wehan boleh share screen, monggo dicontohkan. Masih monitor apa enggak nih ya Coach Wehan ya? Apa wes turu gitu Coach Wehan?
Mungkin jawab pertanyaan dari beri kesempatan penanya, Coach. Oh iya, monggo. Ini ada Budian. Monggo yang mau bertanya. Silakan Budian. Ya, terima kasih, Coach. Maaf, terkait dengan branding, tadi dijelaskan bahwa kita saat ini momennya adalah momen mau menuju Lebaran. Nah, kita jual sesuai dengan kita menjual produk sesuai dengan momen. Nah, itu branding kita di mana, Coach? Karena kan selama ini sudah membranding mungkin ya, saya jualan yogurt. Nah, brandingnya saya jual yogurt, tapi tiba-tiba momen Lebaran saya jual kue Lebaran. Nah, itu nanti orang bertanya, ini branding saya kan sudah jual yogurt, kok tiba-tiba jual kue Lebaran? Penjelasannya gimana, Coach? Terima kasih. Ya, jadi Ibu ya, ketika kita memang lintas usaha, ketika kita sudah mulai usaha yang baru ya, memang kita seperti orang itu kadang-kadang lihat kita kaget gitu ya, jeglek gitu ya. Kok kemarin jualan ini tiba-tiba jualan itu gitu. Nah, memang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu memang orang kaget gitu ya ketika kita sudah jualan. Tetapi hal seperti itu perlu kita mulai, Bu. Ya, jangan terus membuat kita kalau gitu saya nggak usah branding diri ya tetap harus branding diri ya. Itu mulai lagi dari awal. Karena proses orang mengenal kita, siapa kita setelah ini gitu. Nah, maka kalaupun kita tiba-tiba banting setir usaha yang lain, tetap itu harus kenalkan terus setiap hari itu ya. Posting lagi, nggak masalah. Meskipun orang terkesan kaget ya, tapi lama-lama Ibu ini terkenal, oh ternyata dia sudah beralih ini usaha. Nanti orang lama-lama percaya ya. Di samping itu juga Ibu di samping membranding diri dengan usaha yang baru, Ibu juga berikan tadi yang saya bilang ya. Ibu juga berikan data dan fakta bahwasanya penjualan Ibu sudah meningkat di bidang ini kayak gitu. Ini sudah ada pembelian kayak gitu ya. Jadi benar-benar dikasih faktanya juga. Jangan hanya kita membranding diri aja gitu. Nah, ini ada teman saya itu ya. Dia itu usahanya jual ini ya, jasa suruh gitu, jasa bersih-bersih ya. Jasa bersih-bersih tiba-tiba jualan ini apa? Jualan salad gitu ya. Itu kan orang kaget ya. Tiba-tiba dari bersih-bersih tiba-tiba jualan salad. Tapi ya nggak masalah gitu. Selalu setiap hari upload terus salad itu dia upload lagi ya. Lama-lama orang akan tergelitik kok ya. Oh, ini ternyata dia sudah ini ya, sudah ganti usaha. Ya, kalau perlu testimoninya orang yang sudah beli itu taruh di ininya status Facebooknya, taruh di status BA-nya. Jadi orang itu akan percaya dengan data dan buktinya gitu. Ada lagi Bu, monggo. Ya, terima kasih, Coach. Oke, Mesami. Ada lagi yang lain mungkin? Yang lain ada lagi monggo. Mungkin Coach Fehan masih monitor. Coach Fehan, Dalam. monggo dipraktekkan sebentar mungkin yang tulisan putih. Teknik ekstrim yang putih coba. Ini Bapak Ibu ya, teknik ekstrim yang saya dan Coach Fehan laksanakan ini ya. Coba ini ya, bisa ditiru ya. Oke. Jadi kita ini mengcopy tulisan putih, kita taruh di paling bawah itu untuk menambahkan kata kunci di bawahnya. Nah, ini kita kan mau edit ini yang tadi nggak ada tulisan putih ya. Kita tambahkan, klik edit. Nah, setelah kita edit itu pasti kan ini tuh gambarnya hilang kan. Nah, kita tempel lagi gambar yang kita tempelkan tadi. Nah, jadi ada namanya lagi. Pastikan kalau mau edit itu harus. Ya. Nah, bagaimana cara membuat apa namanya tulisan putih di bawah?
Nah, kita buat tempatnya dulu, enter 3 kali atau 2 kali. Nah, kita kan judulnya nganu, kue lebaran. Nah, kan judul utama kita kan ini, kita copy kue lebaran. Copy, kita buka new tab, kita cari KEYWORD TOOL, terus IO. Dah. Tuliskan di kolom komentar, Coach. Iya, ntar saya taruh. Taruh sini ya. Untuk membuat hidden content atau kata kunci tersembunyi. Ya, di sini paham? Nah ya, kan tadi sudah kita salin ya, alias ya copy. Kita tempelkan aja Ctrl V. Ini ya, kue lebaran. Kue lebaran. Nah, kita sesuaikan lagi. Nih, otomatis kan di Google ya. Orang kalau cari kan di Google. Di TikTok bisa. Tapi kita tambahin di TikTok juga bisa. Indonesia, Indonesia. Kita search. Ini untuk apa? Keyword tool. Itu tuh keyword tool tuh apa? Keyword itu kan kata kunci, tool kan alat-alat. Nah, berarti kan yang dimana artinya itu alat untuk pembuatan kata kunci. Ya, ini Google, keyword tool Google, kayak gitu kan. Berarti keyword kata kunci yang ada yang sering di Google, kayak gitu. Teman-teman, saudara-saudara sekalian. Nah, misal kalau nanti cari yang di TikTok, TikTok pun sama. Itu nanti ada keyword tool yang ada di TikTok, kayak gitu. Ini loading ya. Celah ini apa sih? Nah, kayak gini. Nah, ini untuk yang di TikTok. Yang TikTok tuh yang viral tuh yang ini, gitu. Kalau yang di Google tuh yang viral tuh yang tadi, yang ini. Mak jrenggeng badalah kayak gini. Nah, ini kan kita langsung apa namanya dapat banyak keyword ya. 522. Misal kalau saya ini mau ambil yang yang di apa namanya di Google sama di TikTok. Kalian buka notepad alias catatan di HP ataupun di laptop, notepad, ceklek, buka. Nah, ini kalian klik yang ini, terus copy. Klik, otomatis kan copy ya. Nah, taruh sini. Paste. Guys. Terus enter lagi. Kita masukin yang TikTok juga. Nah, derajat. Nah, terus dan copy lagi. Masukin di notepad di bawahnya yang di Google. Pasti jebret. Nah, kalau sudah kalian copy semua alias Ctrl A, pilih semua kalau di HP. Terus kalian copy. Kalau sudah kalian pergi ke Google. Terus pergi ke Google, terus buka ChatGPT lagi. Buka ChatGPT, kalian paste. V. Setelah itu
kalian shift enter alias kalian enter kayak gitu, tuliskan, jadikan satu paragraf dan dipi- dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini saya copy ya. Nah, kayak gini. Kalau belum bisa, tetap jadikan satu paragraf dan dipisahkan, dipisah dengan tanda koma. Nah, kalian tunggu aja ya. Kalian tunggu aja. Nah, ini jasa pelayanan dispenser water purifier. Halaman 1 nomor 1. Nah, ini masih pembuatan, bentar. Lihat aja. Oh iya, kalau kalian mau dipostingkan jasa bisa ke saya, bisa boleh. Oh, langsung dolan beta. Gas, gas. Belum spill promo sedikit. 1 juta ini per postingan. Iya, Kak Soehan nih udah, wah, 1 juta per postingan nih, bukan 100.000 lagi nih. Aduh, udah 1 juta nih. Ini ya. Ini sambil menunggu ini ya. Soalnya kan tadi kan 600 lebih kata kunci. Jadi biarkan budak ChatGPT ini yang menyelesaikan ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita copy dari sini sampai bawah plastik. Ceklek. Ctrl C, kembali ke sini, terus di bawahnya P. Nah, pastikan ini blok kalian blok semua. Pastikan ini ya rata kanan kiri. Terus ini paling kecil. Kalau ada heading 8 ya heading 8. Terus size-nya paling kecil. Nomor 8 kalau ada yang satu ya satu. Terus untuk warnanya putih. Nah, ini. Nah, gitu. Oh, sudah ya, sudah. Kalau sudah, tinggal submit.
Ada yang baru upload siapa nih? Nah, kalau sudah kita cari lagi di Muria Bisnis. Ceklik. Ini ada. Ceklik. Menu sakti. Nih, ceklik. Nah, ini adalah hidden kontennya alias kata kunci tersembunyinya. Tuh, sekian dari saya. Ada yang ditanyakan, boleh. Jadi kalaupun ada orang-orang yang mau cari di Google, itu ada kita insya Allah menang ya dari semua kata kunci kayak gitu. Mulai dari kue lebaran, kelihatan kan dari sini Mas? Kelihatan. Ini ya. Nah, kue lebaran, resep kue lebaran, hampers kue lebaran, macam-macam kue lebaran, gambar kue lebaran, cara membuat kue, sampai bawah, kue lebaran gula aren, sampai bawah lagi, kue lebaran kota, kue lebaran kalori, sampai bawah lagi, produsen kue kering kudus, sampai bawah. Nah, sampai gitu. Udah sih. Oke, terima kasih Coach Faihan, keren ya. Malam ini spesialnya ini nih ya, keren. Jadi saya pun dapat input yang kemarin-kemarin kadang belum terfikirkan ya. Oh, bisa ternyata pakai ini ya. Dan dengan begini insya Allah postingan kita lebih powerful ya. Ya, benar sekali ketika kita menggunakan cara ekstrim itu sangat mudah sekali ditemukan di pencarian Google. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Dan tentang personal branding tadi yang ditanyakan, saya sedikit sharing tentang personal branding tadi. Mungkin kita tidak harus banting setir ya. Itu kategori bisnis musiman. Jadi sekalian aja kita branding diri kita memang menjalankan bisnis musiman. Kita punya bisnis utama, contohnya tadi adalah yogurt, tapi juga ada bisnis musiman. Ya, musim ini kita jualan, musim mangga jualan mangga, musim matwa kita jualan matwa. Itu nanti dengan sendirinya terbranding oleh audiens bahwasanya kita itu adalah orang yang menjalankan bisnis musiman juga, selain utamanya adalah ini. Utamanya selalu menempel pada kita, tapi juga kita berikan tambahan-tambahan lainnya, itu bisnis musiman kayak tadi. Oke, malam ini sekiranya cukup sekian dulu. Waktunya sudah jam 10 lebih nih ya, ternyata alhamdulillah tidak terasa ya, karena saking serunya. Ya, seru ketika kita sudah paham, tapi kalau kita mungkin hari ini baru lihat, mungkin agak mikir ya, ini apa sih gitu ya. Tidak masalah, terus saja ikuti ketika ada kegiatan online ataupun offline ya dari Muria Bisnis. Baik, terima kasih para Coach Yusuf, Coach Faihan yang telah berbagi banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses tahun 2025. Terima kasih, saya Evan, tim dari Muria Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Muria wabarakatuh. Bisnis, sugih bareng. Oke ya. Ini jargon kita ya, alhamdulillah masih diingatkan. Terima kasih Coach ya. Muria Bisnis nih, sugih bareng ya. Nah, sudah terserah.